I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alaullah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Makfiratul Hamdiah MPD. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip perkembangan dasar-dasar. Yang pertama yaitu permulaan adalah sikap kritis. Perkembangan adalah sikap kritis. Banyak ahli psikologi menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahapan penting. Yang kedua yaitu perkembangan dapat dipengaruhi oleh karena tangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, misalnya adalah fungsi yang telah diwariskan yang disebut filogenetik. Yang ketiga yaitu mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, misalnya perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan. Yang keempat yaitu semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya meskipun pada anak kembar. Anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif terhadap satu tahap perkembangan. Yang kelima yaitu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Selanjutnya ada setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Terus ada perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan yang dibantu rangsangan, perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada perkembangan dipengaruhi ke perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Terus ada harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Teori-teori perkembangan. Yang pertama yaitu teori environmentalisme, adalah perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Terus ada naturalisme, adalah memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, seperti melihat, berpikir, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu adalah etologi, adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi, yaitu ada komparatif dan organismik. Perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran tetapi perkembangan prinsip. Terus ada otogenik, perkembangan kognitif, teori bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Yaitu ada selanjutnya perkembangan moral, perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Terus ada pengondisian klasik, perkembangan manusia berasal prinsip stimulus dan respon melalui eksperimennya. Terus ada pengkondisian operan, pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Terus pemodelan kembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan.
Selanjutnya ada sosial historis. Teori sosial konteks sosial merupakan hasil hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Terus ada psikoanalitik. Pentingnya peristiwa dan pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Terus ada psikososial. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Perkembangan bahasa, kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Selanjutnya humanistik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Terus yang keempat yaitu ada faktor-faktor. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting kecerdasan yang tinggi disertai perkembangan yang cepat. Yang kedua yaitu ada seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Ketiga ada kelenjar. Perkembangan anak sudah lahir dan belum. Kebangsaan anak ras Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak Eropa Timur. Terus ada posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya ada makanan. Makanan merupakan faktor sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan. Yang selanjutnya juga ada hawa dan sinar. Merupakan faktor penting pada anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan buruk. Yang terakhir yaitu ada kultur budaya. Kultur budaya di dalam pandangan Allah adalah faktor yang penting dalam perkembangan di samping faktor hereditas. Terus ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama yaitu masa bayi. Bayi mengalami dunia langsung lewat inderanya. Yang kedua yaitu ada masa kanak-kanak awal. Masa ini dimulai ketika anak memiliki independensi baru. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak akhir. Masa ini transisi anak-anak ke masa dewasa. Terus ada masa dewasa. Pada masa ini anak sudah mulai malu berhadapan dengan lawan jenis. Terus ada tahap oral. Pada tahap ini, kepuasan anak terletak pada otot eterik, menghisap puting susu ibunya. Ada tahap anal. Selama di wilayah ini, anal menjadi fokus ketertarikan anak. Selanjutnya ada tahap falik, tahap yang paling membingungkan. Terus ada tahap latensi. Pada periode ini, anak sudah dapat mengendalikan musuhnya dengan orang tuanya. Selanjutnya ada tahap pubertas, masa di mana anak-anak berupaya membebaskan dirinya dari orang tua. Terus ada menurut ahli ada 10 periode pranatal, dimulai sejak terjadi proses pembuahan sampai anak terlahir ke dunia. Terus ada masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama sampai 2 minggu setelah kelahiran masa bayi. Masa bayi dimulai setelah 2 minggu kelahiran sampai 22 tahun. Ada masa anak-anak awal, dimulai dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Ada masa anak-anak akhir, dimulai dari umur 13 tahun. Masa puber dimulai dari umur 14 tahun sampai 15 tahun. Masa remaja dimulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Masa dewasa dini 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa madya dari umur 40 sampai 60 tahun. Masa usia lanjut dari 60 sampai akhir hayat. Mungkin dapat ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.